percaya kami punya Allah yang setia. Terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan bersama-sama, penyertaan-Mu Tuhan. Yes Lord, segalanya bagiku. Hadir-Mu segalanya, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuatan gagah kami Tuhan, bukan karena kekuatanku, semua karena anugerah-Mu. Katakan dengan segenap hatimu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kami memuliakan Engkau Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari bersama-sama katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu di segenap hati kami Yesus. Anugerah-Mu menyatakan semua karena Kau, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku Yesus. Anugerah-Mu, terima kasih Bapa. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan anugerah-Mu Yesus, anugerah-Mu, semua karena Kau Tuhan. Anugerah-Mu, terima kasih Yesus, semua karena anugerah-Mu. Isi hati kami Tuhan, kami gak mau mengandalkan kekuatan kami, hanya Engkau. Anugerah-Mu, hanya kasih karunia-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari sembah Dia. Haleluya. Semua karena
anugerah-Mu. Katakan dari hatimu. Dan gagah kami bukan karena kekuatan. Oh Yesusku, anugerah-Mu. Serukan dengan segenap hatimu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu Yesus, semua karena anugerah-Mu. Bukan kuat gagah kami, bukan karena kekuatan-Mu. Kami mau berseru, anugerah-Mu, hanya Engkau Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi katakan kasih dan sayang-Mu. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di bulan Desember. Suasana sudah mulai merah-merah ya. Ini memang baru tanggal awal-awal tapi tidak terlalu cepat rasanya kalau saya mengucapkan Merry Christmas, Selamat Natal bagi kita semua. Sebab bahkan sejak bulan lalu November pun sudah banyak yang mengundang saya untuk melayani ibadah Natal. Dan biasanya sampai pertengahan Januari masih ada juga yang merayakan Natal. Ya, sebab Natal itu tidak terpatok harus tanggal 25 Desember, ya. Tapi Natal itu bicara tentang momen spesial yang kita ambil, waktu yang spesial untuk ingat bahwa banyak hal yang kita bisa ingat. Yang pertama, telah lahir bagi kita juru selamat. Artinya kita tidak cari selamat sendiri, kita tidak perlu bingung cari keselamatan karena ada juru. Juru itu artinya yang mahir, yang bisa, yang mampu memberi keselamatan. Sudah hadir dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu bagi kita semua, bagi saudara dan saya. Biarlah di bulan Desember ini kita terus penuh dengan sukacita, walaupun pasti ada tantangan ya. Tapi kita selalu ingat Tuhan, terima kasih. Aku punya juru selamat.
Mungkin saudara sedang dalam perjuangan melawan kelemahan tubuh, sakit penyakit, sukacita. Ada Yesus yang bersama dengan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi kita tahu siapa yang memegang hari esok kita. Oleh karena itu, saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita akan baca sama-sama dari Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 dan ke-6. Dikatakan di ayat 5 dan ke-6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 6 berkata, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Suatu hari saya menonton sebuah kanal YouTube resmi di mana menampilkan sebuah perdebatan. Yang satu, seseorang yang mengklaim bahwa dirinya tahu bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tentunya dia bukan seorang yang Kristen, padahal dia bergelar doktor. Dia mengklaim Yesus bukan Tuhan. Dan dia menantang orang-orang, tunjukkan pada saya di mana buktinya bahwa Yesus adalah Tuhan, anak Allah yang hidup. Tunjukkan pada saya. Kalau saya bisa ditunjukkan itu, saya akan percaya kepada Yesus. Dan tiba-tiba datanglah seorang profesor, bukan profesor teologi ya, tapi seorang profesor, kalau saya tidak salah, profesor linguistik bahasa. Dan dia tampilkan beberapa ayat dengan tenang. Sementara ini berapi-api marah-marah, profesor ini dengan tenang membacakan ayat demi ayat. Lalu dia tiba di Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6 ini. Dan dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra, a son has given to us. Dan namanya disebutkan Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lalu sang doktor yang bersikukuh bahwa Yesus bukan anak Allah, Yesus bukan Allah, dia berkata, salah kamu teorinya tidak tepat dan sebagainya. Dia berbelok-belok, tapi dia sempat berhenti beberapa detik lamanya mencari dalil yang lain untuk tidak kelihatan kalah dan seterusnya. Ketika saya menonton video itu, saya bilang, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk berdebat, membela nama Tuhan. Bahkan di seluruh dunia ini banyak yang dengan sengaja mengejek nama Tuhan, tidak menyebut nama Tuhan dengan benar. Bahkan ada yang bilang bahwa nama Tuhan seharusnya ini bukan ini. Tapi karena dia itu kasih, dia datang membawa damai bagi kita semua. Dia tidak datang membawa perpecahan, peperangan, dan seterusnya. Baru beberapa hari yang lalu, mungkin 1 minggu yang lalu, saya melihat sebuah video ditampilkan di kota Milan di Italia. Ada sebuah pohon Natal dan orang-orang sedang menyanyikan lagu Natal dengan damai, mengekspresikan sukacita Natal. Tiba-tiba di belakangnya ada sebuah menara, ya, dan banyak orang yang dari seberang, ya, memanjat menara itu membawa bendera negara tertentu sambil mengejek-ngejek Allah kita, kekristenan dan seterusnya. Kita tidak perlu bela diri, kita tidak perlu marah. Bahasa sederhananya adalah cukup tahu. Cukup tahu. Ya, kita semua tahu sejarahnya. Ya, cukup tahu.
Kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara membalas, bagaimana cara membela Allah kita. Allah kita tidak perlu dibela. Namun di bulan Desember ini kita perlu ingat, seorang putra telah diberikan. Ekspresi kata seorang putra telah diberikan, tidak sembarangan. Saudara, saya adalah seorang ayah dari seorang putra. Saya tidak akan memberikan putra saya kepada orang lain, apalagi dikorbankan. Karena saya waras. Dan saya tahu putra itu kesayangan. Putra satu-satunya. Tapi Allah, Bapa kita di surga, Dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk mati menanggung dosa kita. Turun ke dunia jadi manusia. A son has been given. Diberikan untuk kita. Supaya apa? Semua yang ditanggung manusia tidak perlu ditanggung lagi ke depannya. Sebab sudah ditanggungkan atas Yesus Sang Putra bagi kita semua. Hari-hari ini kalau kita lihat bahwa dunia semakin tidak baik. Kalau tadi saya juga contohkan sebuah debat kusir. Ya, anak Tuhan tenang saja. Tidak perlu membela ini dan itu. Sebab nama Tuhan itu berkuasa. Ada orang yang mengejek dan sebagainya. Bahkan kalau saya ingat, saya tidak akan sebut nama, ada seorang anak Tuhan yang kemudian pindah kepercayaan dan menjadi pemimpin agama di situ. Dan dia di mimbar terang-terangan bilang, saya percaya Yesus itu bukan Tuhan. Tuhannya orang Kristen itu sudah hidup. Kalau saya salah, saya mati. Beberapa tahun kemudian dia mati, saudara. Ya, kita tidak perlu gundah gulana, kita nggak perlu membingungkan yang itu. Mari di bulan Desember ini sukacita saja. Ya, sukacita penuh. Karena anak itu telah diberikan untuk kita. Ada janji yang telah diberikan. Bahwa di dalam nama anak itu, Yesus Kristus, ada keselamatan kekal. Ada pemulihan, ada kesembuhan. Ada sukacita yang besar. Namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Prince of Peace. Mari, terima damai itu di bulan Desember ini. Bukan hanya saat menjelang Natal saja, tapi everlasting peace, damai yang kekal yang dari Tuhan, akan selalu menyertai menyelimuti hidup kita. Sepanjang menyongsong 2026, sampai tiba di 2026, sampai selama menjalani 2026, biar damai dari Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Biar jiwa kita tenang, pikiran kita tenang, dan kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Selamat menyongsong hari Natal. Terus bersuka cita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Menjelang atau menyongsong Natal di 2025 ini, satu kata yang selalu kami ingat yaitu damai. Tuhan, biar kami terima damai sejahtera dari Tuhan untuk kami. Atas hati kami, pikiran kami, pekerjaan rumah tangga kami. Biar damai Tuhan itu ada tinggal. Terima kasih. Biar sepanjang hari ini kami semua sehat diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang tangan kami kerjakan, Tuhan Yesus membuat berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas.